Hai guys, kita tahu Indonesia memiliki angkatan bersenjata yang sangat kuat di dunia. Orang Batak dikenal memiliki kepribadian yang kuat, tegas, disiplin, dan ulet. Berikut diantaranya para jenderal putra Batak yang mengisi posisi-posisi strategi yang aktif sampai saat ini. Tapi sebelum itu, mari kita subscribe, like, dan nyalakan tanda lonceng untuk mendukung channel ini. Terima kasih. Maijen TNI Richard TH Tampu-Bolon SHMM. Maijen Richard Tampu-Bolon adalah seorang perwira tinggi TNI Angkatan Darat yang merupakan alumnus Akademi Militer tahun 1992 dari Kecabangan Infanteri Baret Merah. Sepak terjang beliau luar biasa. Bagaimana tidak, beliau memiliki beragam tugas militer dan non-militer, baik di dalam maupun di luar negeri. Beliau pernah menangani operasi militer di Timur Timur tahun 1998 dan pernah menjadi komandan subkontingen SEA Games ke-36 di Palembang di tahun 2011. Karir beliau terus menanjak, di antaranya adalah sebagai Wadanjen Kopassus di tahun 2017, Kepala Staf Kodam di tahun 2019, Kepala Staf Komando Gabungan Wilayah Pertahanan 1 di tahun 2019, dan sekarang menjadi Komandan Komando Operasi Khusus TNI semenjak 27 Juli di tahun 2020. Marsma TNI Palito Sitorus SIP MM. Marsma TNI Palito Sitorus lahir di Medan 27 September 1968. Marsma Palito Sitorus adalah seorang perwira tinggi TNI Angkatan Udara yang menjabat sebagai Komandan Pangkalan TNI Angkatan Udara Supadio. Beliau merupakan alumnus Akademi Angkatan Udara di tahun 1990 di Yogyakarta. Dia dikenal sebagai sosok yang tenang dan tegas. Beliau memiliki kisah yang unik, yaitu pernah menjabat sebagai Danlanut Supadio sebanyak 2 kali dengan pangkat yang berbeda. Marsma Palito Sitorus menjabat Danlanut Supadio pertama kali di tahun 2015 dengan pangkat kolonel. Karena adanya perubahan tipe Lanut Supadio dari B ke A, maka Lanut Supadio harus dipimpin perwira tinggi bintang 1. 4 tahun kemudian, tepatnya tanggal 6 Februari 2019, Marsma Palito Sitorus kembali memimpin Danlanut Supadio dengan pangkat Marsma. Karir beliau sangat cemerlang, di mana sebelumnya pernah menjabat Inspektur Kodik Latau di tahun 2018 dan Sesdi Sops Latau 2018 sampai 2019. Baru-baru ini, Marsma Palito Sitorus di media mengajak seluruh komponen bangsa untuk menyampaikan SPT melalui e-filing agar setiap warga negara taat pajak. Brigjen TNI Lismer Luban Siantar SIP. Brigjen TNI Lismer Luban Siantar adalah seorang perwira tinggi TNI Angkatan Darat yang mengemban amanat sebagai Kepala Staf Komando Garnisun Tetap 1 Jakarta. Lismer Luban Siantar adalah pemuda keturunan Batak yang merupakan lulusan Akademi Militer di tahun 1989 dari Kecabangan Infanteri. Karir militer beliau sangat cemerlang, di mana pernah menjadi Paban 2 Okstrak Sop TNI, Paban 3 Latga Sop TNI, menjadi Asport Wil Kasko Gap Wilham 3 di tahun 2020, dan terakhir menjadi Kepala Staf Komando Garnisun Tetap 1 Jakarta yang bertugas pokok menegakkan hukum, disiplin, dan tata tertib prajurit TNI dan PNS TNI. Selain itu, melakukan pembinaan dan pengelolaan staf seluruh jajaran Gartap 1 Jakarta dalam tugas-tugas protokoler kenegaraan maupun skala nasional. Marsma TNI Raja Humuntal Manalu SOS MIP. Marsma Raja Humuntal adalah seorang perwira tinggi TNI Angkatan Udara yang sekarang menjadi Kepala Pusat Pertahanan Siber atau Kapushan Siber di Kemham Republik Indonesia, di mana yang bertugas untuk melaksanakan tata kelola, kerjasama, operasi, dan jaminan keamanan pertahanan siber. Sebelumnya, Marsma Raja Humuntal Manalu adalah Kapus Siber Benstranas Kemham. Selain tugas ketentaraan,
Marsma Raja Homuntal Manalu aktif dalam kegiatan-kegiatan di mana beliau sering menjadi narasumber dalam seminar-seminar, diantaranya adalah di kampus Unhan, Sentul, Bogor. Marsma Raja Homuntal juga aktif dalam kegiatan-kegiatan yang menyangkut cyber, diantaranya adalah Gathering 2, Forum Cyber, KLB, Kemham, TNI, Royal Thai Armed Force Day, Cyber Security Innovation Day 2019, dan JHCOM Cyber Security Indonesia. Selain itu, Raja Homuntal Manalu dikenal sangat ramah dan dekat dengan keluarga, di mana di bulan Februari 2019, Marsma Raja Homuntal Manalu turut memberikan motivasi bagi peserta musyawarah besar Persadaan Toga Manalu Borubere atau PTMBB di Medan. Brigjen Pol Richard Nainggolan. Brigjen Pol Richard Nainggolan adalah seorang perwira tinggi polisi yang sekarang menjabat sebagai Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Kepulauan Riau. Beliau menggantikan Kepala BNPP Kepri sebelumnya, yaitu Brigjen Nixon Manurung yang ditugaskan sebagai Kepala BNN Kalimantan Selatan. Sebelumnya, Brigjen Richard Nainggolan bertugas sebagai Kepala BNN di Maluku Utara. Brigjen Richard Nainggolan sangat tegas dalam menerapkan tugasnya. Terbukti banyaknya kasus penyelundupan narkoba di Kepulauan Riau yang terbongkar. Kepulauan Riau merupakan akses cepat pengedaran narkoba, di mana rute yang ditempuh adalah Johor, Batam, Jakarta melalui Pelabuhan Tikus, sehingga memudahkan para pengedar narkoba untuk memasarkan narkoba. Di tahun 2017, Brigjen Richard Nainggolan menjalin kerjasama dengan negara Malaysia guna menekan peredaran narkoba. Baru-baru ini, tepatnya bulan Juli 2020, BNPP Kepri menggagalkan peredaran narkoba jenis sabu dari Malaysia seberat 5 kg yang dilakukan oleh sindikat jaringan internasional dengan menangkap 2 orang Malaysia yang hendak membawa sabu ke Samarinda. Di samping itu, Brigjen Richard Nainggolan aktif mengadakan seminar-seminar mengenai bahaya narkoba ke kampus-kampus. Brigjen Pol Dr. Andus Charles Bonardo Sadatua Nasution, MSI. Brigjen Pol Charles Bonardo Sadatua Nasution adalah seorang perwira tinggi Polri yang sejak 2 Agustus 2019 menjabat sebagai analis kebijakan utama bidang sabara Baharkam Polri. Beliau adalah lulusan Akpol 1987 yang berpengalaman dalam bidang intel. Sebelumnya, beliau bertugas di Polda Jambi dengan jabatan Wakapolda Jambi. Saat di Jambi, beliau mengadakan pengamanan menjelang hasil akhir pemilu serentak di tahun 2019 dan ikut membantu dalam menghadapi kebakaran hutan dan lahan yang melanda Provinsi Jambi. Karir beliau sangat cemerlang. Sebelumnya adalah tenaga ahli pengajar media bidang hukum dan HAM Lemhanas di tahun 2018. Analisis kebijakan utama bidang Kemnek Bentelkam Polri di tahun 2018. Menjadi Wakapolda Jambi di tahun 2019 dan terakhir sebagai analisis kebijakan utama bidang sabara Baharkam Polri di tahun 2019. Demikian deretan para jenderal-jenderal Batak yang memiliki jabatan-jabatan strategis di bidangnya masing-masing. Horas, horas, horas.